betapa baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Hosana ku tinggikan, Hosana, Hosana. Menyambut Hari Lansia Nasional, marilah kita nyanyikan bersama Mars Lanjut Usia. Kami para usia lanjut, 1, 2, 3. Kami para usia lanjut, seluruh Indonesia, mau tetap berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan menjelang penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Periksa kesehatan. Periksa kesehatan menjelang penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Puji-pujian pembukaan oleh Ibu Yulin Sembelrata, penyembahan oleh Ibu Aji Seno Ontoni, dan Mars Lansia yang sudah didengungkan tadi, masa tua bahagia, lanjut usia bersama keluarga bahagia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami persilakan kepada hamba Tuhan Ibu Pastor Sarlin. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa, luar biasa. Wow, luar biasa ya. Saya merasa, aduh, hai. Ini satu semangat luar biasa. Apalagi naikkan lagu Mars tadi ya, itu luar biasa ya. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita melihat bahwa wanita-wanitanya Allah justru semakin berdaya guna seperti lagunya yang dinaikkan tadi ya, dan masih merdu itu nada-nadanya ya, luar biasa. Saya tahu ini adalah berkat tersendiri yang Tuhan kasih buat mereka. Terima kasih buat Ibu Meike. Saya semua kita berdaya guna. Amin. Haleluya. Jadi kita yang masih muda-muda ini, wah, semangat bergerak lebih luar biasa lagi. Amin ya. Jadi selamat ulang tahun buat semua wanita-wanita hebat dalam grup ini. Mari kita tepuk tangan buat semuanya, wanitanya Allah yang luar biasa yang berulang tahun ya hari ini yang ke-25 tahun. Kita bersyukur karena
orang tua wanita perempuan dipakai Tuhan dengan hebat untuk melatih, membangun iman kita. Dan saya percaya selama mereka masih dikasih Tuhan kesempatan, mereka akan berkarya nyata sampai banyak keluarga dipulihkan, banyak orang diberkati, anak cucu mereka melihat banyak perkara besar yang terjadi dengan hidup mereka, dan akhirnya anak cucu mereka memuliakan nama Tuhan. Luar biasa ya. Puji Tuhan, saya mau share firman Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa. Ini adalah hari lansia, jadi saya mau semua lansia melayani Tuhan hari ini. Oke, kita akan berdoa firman Tuhan, dan saya minta Ibu Margareta dari Banjarmasin berdoa untuk firman Tuhan ya. Silakan Ibu Margareta, di-unmute dulu. Dibuka suaranya dulu. Margareta, iya. Oke, dibuka suaranya dulu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dipimpin oleh Ibu Margareta dari Banjarmasin. Silakan Ibu. Iya. Ada Pelia. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas perkenan-Mu kami boleh berkumpul kembali berpertemuan ini. Ya Bapak, sebentar lagi firman-Mu akan dibacakan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga semua firman yang ditabur tumbuh subur di dalam hati kami dan boleh kami bawa untuk perjalanan hidup kami sehari-harinya. Pimpin dan bimbing juga Ibu yang membawakan firman-Nya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga yang ditaburkan tumbuh di tanah, di ladang hati kami dengan subur dan boleh berbuah dan buahnya tetap. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ibu Margaret dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, saya percaya bahwa malam hari ini semua kita sangat bersuka cita karena ada yang berbeda ya. Hari ini melayani kita adalah ibu-ibu yang dibangun dalam roh, yang punya urapan dalam roh, dan kita semua merasa ada hal yang baru yang kita terima dalam pelayanan kita hari ini. Oke ya. Dan saya akan bicara tentang firman Tuhan hari ini, sesuatu yang sering kita alami dan kita juga merasakannya ya. Tetapi saya tidak akan bicara sendiri. Saya akan mengajak semua ibu-ibu untuk sharing together ya. Kita share together, kita berbicara bersama-sama, dan nanti firman Tuhan kita akan kupas tuntas apa yang firman sampaikan ya, begitu ya. Jadi hari ini saya akan bicara tentang pengampunan. Kita kalau dengar lagu tentang kata-kata itu pengampunan, ada banyak lagu yang juga dibuat tentang hal ini, tentang pengampunan, dan kita sendiri mengerti apa yang belajar dari firman Allah. Nah, hari ini temanya adalah perspektif pengampunan melalui iman Kristen kita. Pandangan pengampunan melalui iman kita, iman Kristen. Apa itu pengampunan? Nah, kita akan bicara, kita akan share gitu ya. Nah, ibu-ibu yang mengerti, kira-kira menurut ibu-ibu apa sih itu pengampunan ya? Kita akan share. Saya mau ke ibu-ibu pendeta dulu. Oke. Nah, saya mau ke Ibu Ida dulu. Ibu Ida ada di Bengkayang, Kalimantan Barat ya. Kita akan tanyakan beliau, apa menurut beliau pengampunan itu. Shalom Ibu Ida. Bisa dengar saya? Oke, di-unmute dulu Bu, silakan. Menurut Ibu Ida, apa itu pengampunan? Dan nanti saya langsung masih di Kalimantan Barat, ada beberapa ibu-ibu yang pendeta, saya akan tanyakan. Setelah Ibu Ida, langsung Ibu Laura Hana Pangke ya. Apa itu pengampunan? Kita akan bicara sama-sama malam ini. Silakan Ibu, menurut Ibu, ya. Pengampunan itu menurut saya adalah kita mau menerima kekurangan orang lain, sehingga ketika ia melakukan suatu kesalahan dengan ikhlas kita akan berikan aja Bu. Yes. Ya, lanjut Ibu. Ya. Lanjut Ibu, sudah ya? Sudah, itu saja. Oh, oke ya. Oke, singkat, jelas, padat. Pengampunan adalah sesuatu yang kita berikan saat kita tahu orang itu bersalah, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut terus. Kita ke Ibu Laura.
Hana Pangke, Ibu Pendeta ya. Kita tanyakan lagi apa menurut beliau tentang arti dari pengampunan dari iman Kristen ya. Pandangan iman Kristen, pengampunan itu apa sih? Silakan dulu ya. Praise the Lord. Ya. Ya, pengampunan. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus kan bagaimana dia mengampuni kesalahan-kesalahan umat manusia dengan suatu pengorbanan. Begitu dari situ saya belajar bagaimana kita mengampuni, berarti ada orang yang bersalah kepada kita sehingga kita bisa memberikan suatu pengampunan. Kalau orang nggak salah buat apa gitu kan diampuni. Dan pengampunan itu bukan hal yang mudah, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan, pasti kita akan dimampukan. Kalau menurut kekuatan manusia kan, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang jengkelin, kita mengasihi, kita sudah berbuat baik kepada orang tersebut, orang tersebut malah, ya minta maaf ya Bu, anakku berisik. Ya, contohnya kita sudah berbuat kasih kepada orang tersebut. Contohnya ya, yang saya alami, orang itu minjam duit sama saya. Habis itu dia menceritakan ke orang bahwa saya yang suka minjam duit, gitu kan? Tetapi di situ saya hanya belajar bagaimana Tuhan Yesus mengampuni. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kan? Jadi saya mengampuni orang tersebut, dan saya juga nggak menuntut dia harus mengembalikan karena memang dia tidak mampu. Jadi saya tidak menuntut, karena daripada saya nunggu dia ganti, saya sesek napas nungguin. Jadi saya ikhlasin aja, dan saya mengampuni apa yang dia lakukan. Saya nggak minta Tuhan hukum orang tersebut, tetapi kalau yang saya lihat sekarang, ya saya sedih juga sih sebenarnya lihat orang tersebut, karena ya dia sampai waktu saya seperti diadili ya di suatu komunitas, saya dikatakan saya suka minjem duit, saya diadili sampai saya terucap kata, saya bilang saya keluar dari tempat ini, kalau memang saya seperti itu saya ditabrak gitu, bilang. Sampai saya begitu Bu, saking saya melakukan apa yang baik, kok orang ngomong seperti itu. Dan akhirnya orang tersebut malah sedih sih lihatnya. Jadi dia stroke Bu, sampai sekarang tuh dia masih stroke. Jadi memang kita mengampuni, tetapi ya Tuhan yang berkehendak ya. Kan tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau kita hidup benar, orang mau ngomong kita apa terserah orang. Ya. Tetapi kita percaya bahwa keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Tuhan nggak pernah meninggalkan anak-anaknya. Asal kita hidup benar aja gitu. Jadi apapun kata orang, udah kita lepaskan pengampunan. Memang nggak mudah, tetapi kalau kita minta kekuatan daripada Tuhan, pasti kita akan dimampukan untuk boleh mengampuni orang-orang yang bersalah. Malah saya bisa mengunjungi orang tersebut, mendoakan orang tersebut. Kalau sekarang sih orang tersebut di Jakarta, saya di Kalimantan. Tapi saya tetap ada komunikasi dengan anaknya, tetap mendoakan. Jadi ya itu aja Bu. Oke, ya baik. Jadi saya bisa tarik kesimpulan kalau dari Bu Laura adalah mengampuni itu adalah pengorbanan. Ada sebuah harga bayar begitu ya. Kalau tadi Ibu Ida itu mengampuni itu bicara kasih ya. Kalau orang bersalah kita mengampuni. Kalau Ibu Laura langsung kepada memang poin yang terjadi adalah ada harga bayar memang gitu ya. Kita mengampuni, kita malah diceritain nggak bagus. Nah itu oke, good, udah mulai nyampe, udah mulai panas nih ya pengertian pengampunan. Oke, kita langsung dulu ke beberapa Ibu Pendeta lagi yang lain. Ada Ibu Sylvie. Shalom Ibu Sylvie, Ibu Pendeta Sylvie. Buka suaranya dulu. Ibu Sylvie. Shalom. Iya, oke. Shalom.
Ya, shalom Oke, semuanya. Ibu, menurut Ibu apa kira-kira yang dimaksud dengan pengampunan? Pengampunan, ya shalom, ya shalom. Ya, saya artikan sesuai dengan Ya, silakan pengalaman Ibu. ya. Ya, sesuai dengan pengalaman yang terjadi. Pengampunan adalah kita memaafkan dengan sungguh-sungguh, tidak mengingat-ingatkan lagi dan tidak dendam. Yang saya alami bahkan dengan pengorbanan, yaitu saya diceritakan pokoknya sangat menyakitkan, sangat sakit sekali sehingga saya merasakan tidak sejahtera dan saya tidak akan biarkan hati saya jadi terus mengingat, jadi akan timbul satu kepahitan. Nah, lalu saya ambil keputusan, betul-betul saya katakan kepada Tuhan, tidak boleh itu terjadi. Saya mau hati saya supaya sejahtera kembali. Akhirnya saya ambil waktu puasa. Nah, waktu ambil puasa, saya tidak tentukan hari. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, saya mau hati saya kembali sejahtera sampai saya betul-betul saat itu saya baru buka puasa. Nah, betul. Karena orang yang sangat saya kasihi, sangat saya hormati, jadi membuat sesuatu yang menyakitkan hati saya. Lalu saya ambil puasa itu, betul, saya tidak ada makan, tidak ada buka puasa. Hari pertama saya bisa lalui, saya terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dan hari kedua saya juga masuk puasa kedua dan hati saya masih belum bisa mengampuni sepenuhnya. Lalu saya berdoa dan terus berdoa. Nah, pada hari kedua saya ada dengan minum air putih ya, hanya dengan minum, bukan untuk mengenyangkan. Jadi minum sampai masuk hari ketiga. Nah, sampai masuk hari ketiga, suami saya pesan, ya sudahlah, jangan, katanya. Masih suruh saya buka puasa gitu loh. Bukalah, sudah, lupakan itu semuanya. Lalu saya betul-betul saya masuk mohon kepada Tuhan supaya saya betul-betul mengampuni orang tersebut gitu loh. Betul, sampai hari ketiga saya tidak buka puasa, tidak makan, tetapi sungguh luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya kuat, saya mampu. Itu bukan karena gagah ya. Gagah kuat kita karena kehausan hati kita, betul-betul saya ingin dipulihkan. Saya tidak mau mencemari hati saya itu. Nah, betul, hari ketiga saya sudah damai, sudah itu hari ketiga saya baru buka puasa, baru makan. Apa yang terjadi? Orang yang membuat saya sakit hati, akhirnya apa? Dia dapat serangan stroke. Nah, dapat stroke itu, pada saat itu kami suami istri mengunjungi ke Jakarta ya, karena waktu itu kami ada di Kalimantan Barat. Kami ke Jakarta, kami mengunjungi, lalu orang tersebut betul sampai menangis-nangis, bahkan minta kami doakan. Orang itu orang Muslim loh. Dia minta kami doakan, dia minta maaf. Nah, satu hal yang saya lihat apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengampuni dengan hati yang benar, tidak boleh mengingatkan, kita membuat satu supaya nama Tuhan dimuliakan, percaya Tuhan akan menjawab segala doa kita sanggup untuk melepaskannya, bahkan di balik pengampunan itu kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ya, itu saja mungkin sedikit share saya tentang mengampuni. Saya sungguh-sungguh melepaskan pengampunan. Selama ini memang hal sekecil apapun, saya betul-betul menjaga hati supaya betul-betul hati kita kudus di hadapan Tuhan, karena standar Allah adalah kudus. Kalau kita tidak kudus, bagaimana doa kita mau dijawab? Itu saja mungkin yang bisa saya sharekan sesuai dengan kesaksian hidup saya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, atas semuanya Ibu Pendeta Sarlin dan semua wanitanya Allah. Semangat, semakin nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yes, ya, amin, puji Tuhan. Yes, oke. Nah, udah mulai meruncing ya, udah mulai meruncing nih pengertian tentang pengampunan. Kita ke Ibu Amelia dulu. Banjarbaru, dari Ibu Amelia, nanti saya minta pandangan dari Ibu Merlin. Ya, Ibu Amelia dulu, setelah itu Ibu Merlin ya. Setelah Ibu Merlin ada Ibu Heni. Oke ya, oke. Silakan Ibu Pendeta Kurnia Amelia. Iya.
Iya, salam. Terima kasih banyak Bu Selin. Suaranya didengar ya, Bu? Ya. Halo? Halo? Ya, puji. Suaranya dengar? Dengar, Bu ya? Iya, Ibu, lanjut. Jelas, Ibu. Bu, suara saya, Bu? Iya. Jelas. Oh, ya. Dengar ya? Oke, kalau dengar. Ya, tadi Bu Sarlin tanyakan ke kita, semua wanita-wanita yang hebat-hebat ini, apa arti pengampunan? Dipandang, dilihat dari sudut iman Kristen atau dari sudut kebenaran firman Tuhan. Menurut saya, pengampunan itu adalah sebuah pemberian atau anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma, tanpa syarat. Seperti Ia berikan teladan contoh, Dia mati disalib. Dan Dia mengampuni dosa umat manusia tanpa syarat. Jadi pengampunan, memberi maaf, memberi pengampunan itu tidak ada karena itu gitu. Karena itu jadi saya memaafkan. Karena Dia itu, jadi itu saya memaafkan. Karena Dia minta maaf, saya memaafkan. Ada pengampunan yang Tuhan berikan tanpa syarat. Justru kita tidak bisa memberikan apa-apa yang baik untuk Tuhan. Dia telah melakukan kepada kita sebuah pengampunan anugerah tanpa syarat. Diberikannya dengan cuma-cuma kepada kita, khusus kepada saya pribadi. Nah, kalau demikian berarti pengampunan. Karena di dalam Injil Matius pasal 6 tentang doa Bapa kami ayat yang ke-14 itu berkata, jika kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak. Jadi pengampunan yang kita beri berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, maka kita juga memberikan pengampunan rasa maaf kepada orang lain yang menurut kita orang lain bersalah sekali kepada saya. Kadang orang Kristen kalau orang lain ya. Kalau saya pribadi justru merasa tidak bersalah, saya minta maaf. Karena kenapa sebabnya? Karena saya ingin memberikan teladan. Kalau tunggu saya salah berminta maaf, orang dunia pun bisa. Tapi justru ketika orang berbuat salah dan dia menyalahkan kita, kita memberi maaf dengan tulus, ikhlas, tanpa syarat. Apakah dia bisa memberi hormat? Bisakah dia mengucapkan terima kasih sama tidak? Karena saya memberi maaf sama dengan Kristus kita teladani. Ia mengampuni saya, Ia memaafkan saya tanpa Ia melihat syarat yang bisa saya penuhi. Dia ampuni, bahkan Dia mati sampai di kayu salib. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu, pengampunan itu adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma tanpa syarat. Terima kasih, Tuhan berkati. Yes, oke, semakin mengerucut ke atas ya. Luar biasa. Oke, kita ke Ibu Merlin lagi. Ibu Merlin, Sambas, Kalimantan Barat. Silakan Ibu. Sudah mulai mengerucut tadi Pendeta Amelia sudah sampaikan ya. Oke, lanjut. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Halo, Bu Merlin. Silakan. Iya, oke. Terima kasih buat kesempatannya Ibu Sarlin kepada saya. Pertanyaannya menurut saya apa itu arti pengampunan atau mengampuni? Ya. Secara pribadi saya mendefinisikan pengampunan itu tidak jauh berbeda dari pandangan Ibu Ida, pandangan Ibu Silvi, pandangan Ibu Pendeta Kurnia Amalia, pandangan Ibu Laura. Nah, pengampunan itu atau mengampuni itu sebuah sikap tindakan hati dari kita, yaitu mau memaafkan orang lain dengan tulus. Tulus artinya tidak terpaksa, dengan senang hati, dengan sukarela, tanpa ada desakan dari orang lain, atau tanpa ada pengaruh dari orang lain, tetapi murni lahir dari hati kita untuk bisa memaafkan orang lain yang sudah melakukan kesalahan kepada kita atau menyakiti dan mengecewakan hati kita. Nah, mengampuni juga berarti kita membebaskan orang dari beban rasa bersalah. Saya percaya pada saat orang lain melakukan kesalahan kepada kita, hatinya tidak akan damai, hatinya tidak akan tenang.
dia terus dikuasai oleh perasaan bersalah, tidak tenang, tidak nyaman, begitu, tidak bahagia, terus diintimidasi oleh dosa, begitu, oleh kesalahan yang sudah dilakukan kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita menolong dia dari perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak, perasaan yang selalu membuat dia itu merasa bersalah, dihantui rasa bersalah, begitu, kita berikan dia pengampunan. Nah, itu membuat dia melepaskan beban pikiran, beban hati, beban kesulitan, kesusahan yang dia alami, yang membuat dia rasa bersalah kepada kita. Jadi dengan pengampunan yang kita berikan, kita melepaskan dia dari beban rasa bersalah, sehingga dia merasakan kebahagiaan dan sukacita kembali. Senang begitu. Kalau orang sudah maafin kita, kalau kita lakukan kesalahan sama orang, kita itu bahagia, senang begitu. Kita bisa menikmati hari-hari kita itu dengan sukacita, karena tidak ada beban di dalam hati dan pikiran kita, yaitu perasaan bersalah tadi. Terus, kita juga tidak boleh mengungkit-ungkit lagi kesalahan dia. Kalau kita sudah memaafkan orang dengan ikhlas, dengan tulus, artinya kita benar-benar melupakan kesalahan itu, tidak lagi mengungkit-ungkitnya. Nah, apalagi pada saat kita berbicara kepada dia dan kita mengungkit lagi kesalahan dia, dulu kamu pernah berbuat seperti kepada saya, atau kita menceritakan kesalahannya kepada orang lain, itu berarti kita masih mengungkit kesalahan dia terhadap diri kita. Jadi pada saat kita mengambil keputusan untuk mengampuni, itu artinya kita memberikan maaf dengan tulus tanpa ada dorongan dari orang lain, tapi lahir dari hati dan pikiran kita, kesadaran dari diri kita untuk mengampuni dia. Lalu keinginan kita untuk membebaskan dia dari beban rasa bersalah supaya dia merasakan bahagia, senang begitu, tanpa ada terintimidasi oleh perasaan bersalah, dan kita tidak lagi mengungkit kesalahan dia. Oke, itu saja Bu Sarin menurut saya definisi dari mengampuni. Yes, oke. Terima kasih Ibu Merlin dari Sambas Kalbar. Oke, kita ke Ibu Heni ya, Ibu Heni dari Singkawang. Silakan Ibu Heni, pengertian dari pengampunan. Ya. Baik Bu, terima kasih. Shalom semuanya. Suara Shalom. saya bisa didengar? Yes, oke. Iya, puji Tuhan. Wah, luar biasa, baru beberapa ibu-ibu yang sudah menyampaikan tentang pengampunan, habis sudah materi. Jadi bingung nih. Habis materi diborong sama Bu Merlin. Ya, kalau mengenai pengampunan itu Ibu Kurnia tadi bilang, pengampunan itu sebenarnya adalah anugerah. Jadi ada orang yang memang punya anugerah itu untuk selalu bisa mengampuni, ada orang yang memang tidak bisa mengampuni. Tapi menurut saya definisi dari pengampunan itu adalah pembebasan. Pembebasan atau pelepasan dari kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi mengampuni itu kita melepaskan segala kesalahan orang yang sudah orang buat terhadap kita dan melupakan semuanya, dan kita tidak mengingat-ingat lagi seperti yang Ibu Merlin sampaikan. Dan pengampunan juga seperti Bu Laura bilang juga memang itu suatu perjuangan dan pengorbanan. Kalau menurut versi Tuhan Yesus, kasihlah dasar dari pengampunan, karena Tuhan mengasihi kita, maka Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk mengampuni kita dengan suatu pengorbanan yang besar, dengan mati di kayu salib, dengan darah kita mendapatkan pengampunan dengan darah Yesus. Jadi kembali lagi, kalau versi saya, menurut saya, pengampunan itu kembali topik mana yang kita mau bahas. Kalau mengikut contoh Tuhan Yesus, ya didasari dengan kasih. Karena kasih menutupi segalanya dan dapat melupakan, membebaskan, mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu saja Bu, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, yes, terima kasih. Jadi malam ini kita lagi bahas tentang bagaimana pengampunan dalam perspektif iman Kristiani. Jadi kita bicara pengampunan seputar kita ya. Jadi banyak banget yang kita sudah dengar, termasuk dari Bu Heni, sudah mulai mengerucut ya, sudah mulai mengena nih apa arti dari sebuah pengampunan itu sendiri. Oke, kita masih lanjut ya, karena memang malam ini adalah malam sharing kita bicara tentang pengampunan ya.
gampang-gampang susah. Enak-enak nggak enak gitu. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita sudah pernah ngalamin sampai kita nangis itu luar biasa. Oke, satu lagi ya. Kita nanya dulu satu lagi, ada Ibu Lulu Waroi dari kayak mana nih, kita dengar dulu nih pandangan dari Papua yang paling jauh nih, apa pengertian dari pengampunan perspektif iman Kristiani. Kalau kita bicara pengampunan itu menurut Ibu Lulu Waroi itu apa sih? Gitu. Silakan Ibu Lulu Waroi, karena ini kalau perempuan itu memang gampang-gampang susah kalau soal mengampuni ya. Iya, selamat malam. Malam, shalom. Iya. Minta maaf, saya tidak ikut dari awal karena saya kejar tapi waktunya tidak nutut juga. Yes, it's okay. Saya sangat setuju dengan Ibu Kurnia tadi. Ya. Kalau pengampunan itu anugerah. Kadang-kadang kita disakiti orang, kita terluka. Kadang-kadang kita itu menangis karena kita tersakiti. Menurut saya kita menangisnya harusnya karena kita tidak bisa mengampuni. Harusnya kita menangis karena kita belum bisa mengampuni. Jadi agak sulit untuk mengampuni. Kalau menurut saya, kalau mengasihi itu kita tidak perlu belajar. Ya. Karena kadang-kadang mulut kita bagus, hati kita tidak bagus juga orang tidak lihat. Yes. Tapi kalau mengampuni itu kita perlu belajar banyak. Dan itu waktunya tidak sesingkat seperti apa yang kita pikirkan. Sulit kadang-kadang. Kadang-kadang kita punya rasa sakit hati itu dengan suami pun kadang-kadang kita punya rasa sakit hati. Tapi terpendam. Mungkin kasihnya melebihi tapi pengampunannya itu masih terus mendongkol. Nanti kalau sudah muncul ininya langsung meledak. Nah, itu. Jadi menurut saya karena mengampuni itu perlu belajar, kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Dan itu anugerah tadi yang Ibu Kurnia tadi bilang. Saya sangat setuju sekali. Karena kalau kita tidak mendapatkan anugerah itu kita tidak bisa mengampuni. Yes. Sangat sulit untuk mengampuni. Okay. Jadi kalau kita menangis dengan kesakitan, karena hati kita tersakiti, kita perlu menangis karena kita tidak bisa mengampuni. Itu ya. Jadi mungkin itu saja ya. Oke. Jadi menangisnya bukan karena istilahnya bukan karena tersakiti mengampuni ya. Tapi iya, karena tidak bisa mengampuni, kita harus menangis itu. Haleluya. Ini kayaknya karena sulit untuk mengampuni, jadi kita harus menangis sama Tuhan itu. Kayaknya Bu Lulu sudah pernah mengalaminya ya. Sangat-sangat banyak. Haleluya. Pengalaman terlalu luar biasa. Jadi dulu pernah ada proses gereja yang kami diambil dengan paksa, kami dilempar sana seperti bola pingpong. Kami sulit untuk mendapatkan solusi. Tetapi pada saat kami melepaskan pengampunan, 1 tahun kami berdoa dengan jemaat, Tuhan kasih gereja yang lebih indah. Wow. Yes. Karena dari pengampunan itu ada banyak berkat. Pada saat kita mengampuni itu berkatnya luar biasa. Makanya kalau kita tersakiti, kita perlu menangis kalau kita tidak bisa mengampuni. Karena berkat tidak bisa kita ambil kalau kita tidak mengampuni. Yes. Karena dalam pengampunan itu berkat luar biasa. Yes. Dan sampai hari ini saya tidak mau sakit hati saya. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan, mungkin itu pengalaman tentang pengampunan. Saya setuju sekali dengan Ibu Kurnia, luar biasa. Super. Oke, baik. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi semakin mengkerucut dan semakin kita memahami sebenarnya. Kenapa malam ini saya ambil tema ini, karena memang masih banyak banget perempuan yang sulit untuk bisa memberikan pengampunan, dan itu memang adalah salah satu sebenarnya mungkin tabiat kita yang main perasaan itu membuat kita itu sulit. Nah, sebelum saya membuka pelajaran itu lebih jauh, saya mau nanya dulu, kriteria orang yang bisa mengampuni itu seperti apa kira-kira? Kan begitu, gitu. Dia bisa mengampuni, orang seperti apa yang bisa mengampuni? Ada ibu yang bisa menjawab, bisa lambaikan tangan. Kalau yang ini lambaikan tangan, karena mungkin lebih tahu, lebih memahami. Kira-kira kriteria apa orang itu bisa mengampuni? Nah, Ibu Pendeta Kurnia sudah angkat tangan. Silakan Ibu. Dibuka dulu suaranya, puji Tuhan. Ya.
Kayaknya pengalamannya ribuan ya. Haleluya. Dibuka suaranya dulu Ibu Amelia. Ibu Pendeta Amelia. Ya. Kira-kira orang seperti apa sih yang bisa mengampuni? Nah, begitu kan kriteria seperti apa orang itu bisa mengampuni? Nah, seperti apa? Gitu ya. Kita akan dengar, beliau akan memberikan tanggapan dari pertanyaan saya gitu ya. Kita akan dengar beliau. Silakan Ibu Pendeta Kurnia dibuka apa namanya suaranya ya. Ini beliau lagi mungkin mencari itu ya. Suara sebentar kita nunggu. Yang kedua setelah Ibu Kurnia siapa yang ingin menjawab? Oke, ada Ibu Gloria ya dari Banjarmasin. Oke, kita akan dengar ya. Selain Ibu Gloria, siapa lagi yang menjawab kriteria orang seperti apa yang bisa mengampuni? Ada Dr. Charlotte. Oke, ada 3 orang nih ya yang akan bisa menjawab. Ya, silakan Ibu Kurnia. Ya, yang pertama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bisa dan mudah mengampuni orang lain, yang menurut diri kita dia bersalah kepada kita, yang pertama, dia mesti orang yang sudah lahir baru. Lahir baru itu artinya dia sudah bertobat, betul-betul kenal Yesus secara pribadi, bukan hanya kata-kata dia kenal, tapi disertai perbuatan nyata dalam hidupnya. Nah, salah satu orang yang rendah hati itu biasanya orang yang mudah mengampuni. Orang lembut hati juga orang yang mudah mengampuni, memaafkan orang lain. Jadi salah satu kriterianya sesuai firman Tuhan adalah orang yang lahir baru plus rendah hati. Itu aja dulu Bu. Terima kasih. Thank you. Wah, luar biasa ya. Orang yang lahir baru. Kalau sudah lahir baru pasti dia punya benih kerendahan hati. Oke, kita kunci dulu yuk. Jawaban pertama. Jawaban kedua kita ke Ibu Gloria Banjarmasin. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pendeta Charlotte. Ya, semua banyak saya sudah dengar tadi luar biasa. Jadi mau ngomong juga susah. Untung ada lagi pertanyaan Ibu apa kriteria. Kalau enggak jawabannya memang sudah banyak. Itu tadi contoh-contoh. Ya. Dan Ibu Amelia juga tadi dah mengomong harus lahir baru. Ya. Kadang memang lahir baru ini banyak orang tidak mengerti, Bu. Mungkin bagi Ibu Amelia ini mengerti dia lahir baru ini apa, betul-betul kepada Tuhan. Jadi kalau saya menambahkan aja yang dikatakan Ibu Amelia, kriterianya harus mengenal Tuhan Yesus itu benar-benar. Jangan kulitnya aja, Bu. Sampai ke dalam firman-Nya. Jadi siapa yang bisa mengampuni itu yang betul-betul sayang sama Tuhan Yesus. Sudah ada 2 jawaban ya. Yang pertama lahir baru, yang kedua harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita kunci 2 jawaban ini. Kita ke jawaban ketiga ada Dr. Charlotte, dan nanti setelah Dr. Charlotte ada Ibu Rosmani Kalimantan Barat ya. Ibu Dr. Charlotte dari Manado, silakan Ibu. Ya. Terima kasih, Shalom. Shalom ya. Terima kasih kesempatan. Tadi dibilang kriteria apa orang yang bisa mengampuni. Ya, betul. Kalau menurut saya, tadi sebenarnya istilah pengampunan itu, yang menurut saya sebenarnya istilah ampun itu dari Tuhan. Kalau dari manusia, ya kita memaafkan. Tapi ya tadi banyak yang sudah memberikan pencerahan tentang pengampunan. Kalau kriteria apa orang yang bisa mengampuni? Pertama, kalau saya pertama itu orang itu harus merendahkan diri. Jadi orang itu harus merendahkan diri. Jadi dia itu humble. Ya kalau bahasa di sana. Dia humble cry. Jadi dia memang benar-benar sampai menangis. Ada lagu itu, humble cry itu. Jadi dia memang harus merendahkan diri. Orang yang punya status tertentu kan sulit untuk merendahkan diri. Jadi ya bukan saya bilang saya contoh. Saya contoh, saya sopir mikrolet tanya, dokter punya oto rusak. Saya bilang saya enggak punya oto, bukan rusak. Ya itu istilah yang merendahkan diri bagaimana. Jadi harus benar-benar kriteria orang yang mengampuni itu harus humble. Harus merendahkan diri pertama. Yang kedua, mau berkorban. Mau berkorban artinya dia mau mengasihi orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita harus
mengasihi orang lain. Karena kalau kita mengasihi orang lain, biar orang itu buat kita sakit hati, kita tidak mau, kita mengampuni atau memaafkan. Itu yang tadi saya bilang, saya lebih cenderung kalau kata mengampuni itu dari Tuhan, yang manusia pakai memaafkan, ya itu. Dan yang ketiga memang itu ada kaitannya. Walaupun kita benar, kadangkala itu sulit kan kita mau memaafkan orang yang menyakitkan kita. Tetapi ya kita harus berusaha untuk memenuhi kriteria itu. Ya paling kurang tadi 3 itu. Merendahkan diri, harus berkorban. Berkorban kan susah. Mengasihi dan memaafkan. Walaupun kita benar. Jadi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, ya kita harus mengasihi orang lain juga. Walaupun orang itu bikin sakit hati. Ya itu ada pengalaman-pengalaman juga. Dan kita berdoa selalu. Karena kita tidak mampu. Orang sudah bikin sakit hati kita, terus kita berbicara seperti tidak ada apa-apa, seperti baik saja. Nah, itu kan sulit. Kadang kita seperti mau membalas dengan kasar. Tetapi ya kita harus berusaha untuk selalu merendahkan diri. Dan kita harus mengasihi dia. Karena kalau kita mengasihi dia, ya mungkin Roh Kudus bekerja untuk dia dan dia tidak menyakitkan kita lagi. Begitu. Dan itu yang punya kasih, mau berkorban, merendahkan diri, memaafkan. Nah, itu yang ada 4 itu. Jadi humble, merendahkan diri, berkorban, harus punya kasih yang besar, dan memaafkan. Itu 4 yang kriteria 4 itu kalau orang yang bisa mengampuni, atau kalau saya orang bisa memaafkan. Memang manusia itu sebaik-baiknya dia pasti dia ada juga berbuat salah. Makanya dalam setiap doa kita selalu biasanya pada akhir-akhirnya kita selalu kan minta ampun dari Tuhan. Misalnya kita berdoa pagi, ampuni terakhir. Sebelum kita tutup doa, ampuni salah dan dosa saya. Kalau siang, kita berdoa, kita juga minta. Mungkin antara siang sampai pagi sampai siang, ada hal yang kita buat salah. Begitu juga siang dan malam. Kalau doa malam, kita mohon ampun juga dari Tuhan. Jadi dia mengampuni kita bukan cuma nanti 1 hari baru dia ampuni. Tidak, setiap saat kita mau minta, dia mengampuni. Jadi dia sangat mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi orang lain. Itu barangkali itu yang menurut saya. Terima kasih Ibu Sarlin. Oke, good. Ya, silakan Ibu. Iya, mengampuni menurut saya itu kesadaran ya, kesadaran kita untuk menolong orang lain. Kemudian setelah mengampuni tadi kan Ibu nanya kriteria menurut saya adalah kriteria orang yang bisa mengampuni adalah orang yang memiliki belas kasihan. Oke. Belas kasihan, ya. Hanya itu ya. Oke, terima kasih Ibu Rosmani ya, puji Tuhan. Jadi sudah mulai mengerucut semuanya, udah komplit ya. Oke, jawaban yang ini, yang ketiga ini sudah sangat clear banget bahwa kita akan mempelajari. Nah, kita akan membahas dari pernyataan dari Dr. Charlotte. Pengampunan itu dari mana? Punya siapa? Itu memang jelas banget ya. Itu jelas banget. Pengampunan itu milik Tuhan. Istilahnya karena dia melakukan sesuatu kepada kita. Nah gitu. Sehingga, begini kriteria itu paling gampang. Siapa yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia? Nah ini. Karena pengampunan itu punya Tuhan, berarti begini, orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dia akan mudah mengampuni. Sangat sederhana. Sederhana sekali. Jadi kita cek ini. Kalau saudara dan saya sudah mengampuni itu, sudah terima pengampunan dari Tuhan, kita pasti akan mudah mengampuni orang lain. Kenapa? Karena ingat pengampunan itu milik Tuhan, dia berikan di hati setiap orang, makanya ada istilah diberikan. Tadi kasih karunia. Kita lari ke tempatnya Ibu Amelia tadi. Ya, kasih karunia. Karena begitu besar kasihnya dia kepada kita, mengampuni kita. Nah itu.
Jadi ini yang soal mengampuni ini punya Tuhan, ini perkara ilahi, ini punya kerajaan surga. Nah begitu saudara. Jadi orang yang sudah menerima, istilahnya gini dengan kata lain, orang yang sudah menerima hak kerajaan surga itu, artinya sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dia akan mudah mengampuni. Nah lanjut nih, narik. Lalu siapa mereka? Karena mereka yang menerima pengampunan dari Tuhan adalah mereka yang memberi diri untuk bertobat sungguh-sungguh. Lahir baru ceritanya. Orang lahir baru pasti akan melahirkan roh kelemah lembutan, roh rendah hati. Orang yang punya roh rendah hati akan mau belajar firman Tuhan terus. Nyambung semua tuh tadi jawaban-jawabannya. Nyambung semua akhirnya. Jadi kembali dulu, kalau kita saudara dan saya ini kita sadar dosa kita begitu banyak, dosa pribadi kita banyak, dosa keturunan kita banyak, dosa dari Adam dan Hawa, ya, tabiat manusia itu dosa banyak sekali yang ujungnya nanti adalah maut gitu. Tetapi oleh besar kasih karunia Tuhan tadi itu ya. Pengampunannya adalah kasih karunia Tuhan, betul. Dia berikan kepada kita. Makanya orang yang menerima dia adalah orang yang terima keselamatan. Yes. Dan orang yang terima keselamatan adalah orang yang hidup di dalam kehidupan baru. Diselamatkan dari dosa menjadi baru. Karena ingat saudara ya, dari bahasa asli pengampunan itu ya adalah forgiven. Forgiven itu adalah satu istilah adalah memberi, hidup memberi. Jadi memberi demi orang lain. Itu arti dasar dari pengampunan. Forgiven atau forgiven atau forgive. Nah, itu kalau saudara pernah, ayo forgive me, nah, gitu kan, ampuni saya. Forgive itu lebih ke begini, memberi kepada orang lain, demi orang lain. Tuhan forgive us, Tuhan mengampuni kita, demi kita yang dia kasihi, demi ciptaannya dia mengampuni kita. Jadi orang yang terima pengampunan Tuhan itu hidupnya lahir baru pasti. Dan orang ini menerima keselamatan otomatis karena diselamatkan, dia menerima pengampunan, makanya jiwa, soulnya diselamatkan. Kalau soulnya diselamatkan berarti sudah dipindahkan dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Saat di terang itulah dia belajar firman, mengenal firman. Dan firman itu meneguhkan dia. Ingat, satu penolong yang luar biasa, Roh Kudus menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Makanya seberat apapun Anda disakiti, kita pasti lebih tahu bahwa Tuhan lebih tersakiti kan? Karena saya ingin bilang, Getsemani itu bukti sakitnya Tuhan. Ada orang bilang Tuhan tersakiti hebatnya adalah saat saudara nonton film The Passion of the Christ. Dan saudara lihat, aduh udah dicambuk. Aduh badannya dicambuk. Itu belum apa-apa kalau dagingnya yang dicambuk saudara. Tapi yang paling tersakiti yang Tuhan rasakan adalah waktu jiwanya seperti mau mati rasanya. Itu dia yang paling puncak tersakitinya. Mengapa dia merasa jiwanya mau mati rasanya? Karena kita itu sudah mati di sana oleh dosa. Itu harus dimaknai dulu, saudara. Harus dimaknai, masuk dulu dalam clear. Artinya harus clear dulu dalam kita. Dia mau mati rasanya karena apa? Kita sudah mati oleh dosa. Dan dia akan menyelamatkan kita, mengambil kita dari kegelapan yang paling mengerikan. Abraham pernah mengalami satu kegelapan yang paling mengerikan. Gelap yang benar-benar gelap. Pada awal mulanya bumi masih berbentuk kosong. Dan gelap gulita menguasai samudra. Gelap gulita menguasai samudra. Saudara, lampu mati kita masih lihat ada bulan. Ada bintang, masih terang, masih bisa. Tapi saudara, awal-awal waktu Abraham mengalami yang namanya gelap, seperti gelap gulita. Itu yang Yesus rasakan, gelapnya luar biasa. Dia berkata, aku seperti mau mati rasanya. Karena tadi, perjalanan ingin selamatkan soulnya kita, jiwanya kita. Dia ingin ambil dari situ, dari kegelapan itu. Makanya ada pergantian, jiwanya mati supaya kita yang punya jiwa mati hidup. Kalau kita menerima hidup yang dia kasih ini, orang ini paling gampang. Dia memberi pengampunan. Dia nggak rasa kalau disakiti, dia nggak rasa. Dia nggak rasa kalau orang tikam dia dari belakang, dia nggak rasa, saudara. Itu makanya tadi yang dikatakan tadi, lahir baru. Punya roh kelemah lembutan yang dikerjakan oleh perbuatan lahir baru. Keselamatan itu harus dikerjakan. Siapa bilang orang Kristen masuk surga? Apa jaminannya?
Tidak ada orang Kristen masuk surga karena bukan agama yang selamatkan. Ada orang Islam, dia beragama Islam, KTP-nya Islam, tapi soulnya udah diselamatkan. Jiwanya sudah diselamatkan. Jiwanya dialah itu yang akhirnya masuk dalam kerajaan surga. Bukan agama yang menyelamatkan, tapi agama sebagai jalan untuk kita belajar lebih fokus. Penyelamat kita adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, begitu. Tapi ingat, karya keselamatan adalah iman kita kepada Dia. Makanya waktu Getsemani itu adalah puncak, dia merasa tersakiti luar biasa. Jiwanya seperti mau mati rasanya karena kita lagi sudah mati di situ. Nanti makanya jam 9 pagi dan sampai jam 3 siang dia dibawa dan dia disalibkan. Nah, itu baru daging-dagingnya yang tersiksa. Tapi ingat, ada kata sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Sudah selesai, aku sudah tebus dosa daripada umat yang aku kasihi. Udah selesai. Tuhan sudah selesaikan buat kita. Makanya orang-orang yang sudah menerima penyelesaian dari Tuhan, dia tidak akan mudah tersinggung. Saudara, lawan dari pengampunan adalah penolakan atau pemberontakan. Orang yang tidak bisa menerima pengampunan Tuhan pasti akan berontak. Penolakan. Orang yang belum bisa menerima itu akan sulit mengampuni. Kenapa? Masih ada dalam dirinya penolakan-penolakan, pemberontakan-pemberontakan. Makanya orang ini, nanti saudara baca di dalam firman Allah. Ya, saya kupas sedikit, tapi kalau saudara punya buku saya karakter building itu silakan bisa dibaca. Karena di situ juga saya kupas sebenarnya tentang bagaimana forgiveness, pengampunan. Di halaman 81. Ini buku 81 ini tentang forgiveness ya, pengampunan buku saya ini. Saya kupas tuntas apa arti pengampunan. Memberi demi orang lain. Demi orang lain. Yesus itu, dia tidak egois. Demi umatku, aku mau mati buat umatku. Itu dia. Itu arti dari forgiven. Mengampuni. Jadi memang benar mengampuni itu milik Tuhan. Manusia tidak bisa melakukannya. Tetapi ingat ini. Manusia yang menerima keselamatan, yang menerima forgiven itu menerima keselamatan, menerima pengampunan dari Tuhan, forgiven itu dia pasti bisa melakukan pengampunan. Nah itu. Makanya kalau saudara bilang belajar mengampuni, ya ada orang ya istilahnya melayani sama di mimbar WL sekalipun atau apapun dia ya, tapi kalau dia nggak menerima pengampunan dari Tuhan, artinya dia nggak sadar kalau dia sudah diampuni oleh Tuhan. Artinya kalau dia nggak sadar dia sudah diselamatkan, susah dia melepaskan pengampunan karena yang dia punya adalah apa? Roh pemberontakan. Nah ini makanya nanti akhirnya perlu konselor untuk mengkonseli. Konselor adalah siapa? Kita. Saudara dan saya konselor. Yang harus mengkonseli siapa? Jiwa yang sakit itu. Jiwa yang rapuh. Makanya ada ayat yang bilang gini. Kalau kamu ingin berdoa, tapi engkau teringat, engkau sedang berbuat salah kepada seseorang, tinggalkan doamu dulu. Nah, saya mau masuk ke firman Tuhan yang tadi sudah disiarkan oleh Ibu Amelia. Yuk kita buka sebentar. Matius 6, ayat 14-15. Kita buka ya. Matius pasal 6. Ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ini ayat kuncinya. Kita akan beranjak dari sini dan kita akan kupas tuntas tentang apa arti mengampuni. Ya, Matius 6 ayat 14 dan 15. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pertanyaan saya, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa, kita lupa, kita belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan tidak dengar doa kita, saudara. Makanya Tuhan bilang kalau engkau mau berdoa dan engkau teringat ada kesalahan dengan orang lain, tinggalkan doamu. Kenapa? Karena urusan doa itu adalah urusan doa berkat. Nggak perlu kamu ngomong pun Tuhan tahu apa yang kamu mau perlukan. Nah, gitu loh. Tapi karakter kita yang memulai. Contoh sederhana begini. Ada seorang bapak-bapak dilayani oleh Pak Yan
Pak Yan tolong doakan saya susah melepaskan rokok. Pak Yan bilang, bagaimana saya mau berdoa untuk Bapak kalau Bapak sendiri nggak punya keinginan melepaskan rokok. Jadi betul, doa itu akan sebuah sia-sia kalau orang itu sendiri nggak berusaha melepaskan itu. Kadang kita berdoa, Tuhan ampuni saya, ampuni, tapi kita nggak bertindak melepaskan sakit hati kita, kebencian kita, amarah kita, yang nggak bisa. Belajarnya kemana? Ingat, kilbatnya kita adalah Yesus Kristus melalui firman-Nya. Gitu loh. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mengampuni kesalahan orang yang sudah bersalah sama kamu, berarti orang itu bersalah. Jelas-jelas bersalah, nggak perlu tanya lagi. Kau punya salah, nggak perlu tanya. Dia bersalah. Tapi Tuhan berkata, jika engkau mengampuni dia yang kepadamu, maka Bapa di surga mengampuni kamu. Jadi kalau kamu ingin berdoa, tapi kamu ingat ada kesalahan, tinggalkan doamu. Karena apa? Tuhan lebih tahu, hatimu harus beres dulu. Nah, gitu. Daripada kita haleluya, haleluya di kamar, tapi Tuhan nggak jawab kita. Bayangkan Tuhan berkata, kalau kamu nggak mengampuni, maka Bapamu tidak akan mengampuni. Berarti sia-sialah perjalanan keselamatan kita. Ngeri loh saudara. Berapa tahun Anda tinggal dengan kepahitan. Dan ingat, kepahitan itu produknya iblis. Ya, kebencian itu produknya iblis. Amarah, pemberontakan itu produknya iblis. Semuanya nggak bisa masuk ke orang yang sudah menerima keselamatan. Kalau kita sudah menerima dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan soul. Jadi ibu-ibu kalau masih ada benci, ya tapi kan saya masih manusia. Manusia yang bertobat, manusia yang lahir baru, tidak akan lagi memikirkan daging. Makanya ingat ya, Tuhan pernah kasih duri dalam daging Paulus. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan pernah kasih duri dalam daging Paulus? Karena Paulus ini dia orang yang sangat bergairah, passionnya kuat banget untuk melayani. Ya, ciri-ciri Paulus itu sederhana, seorang yang memang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, saat bertobat luar biasa. Dan apa yang terjadi saat dia melayani Tuhan? Banyak sekali memang tantangan, tetapi dalam tantangannya dia, Tuhan jadi Paulus tetap menunjukkan hidup pertobatannya dan pelayanan. Kenapa? Terlihat orang-orang bilang, dia kan membunuh banyak orang-orang Kristen, dia penjahat, dia dituding begitu banyak, gitu ya. Dagingnya ini pasti secara manusia, itu dia. Aku juga masih manusia, betul. Paulus pernah mengalami, aku masih manusia, aku ingin kalau di dalam dunia ini aku ingin tinggalkan dunia aja lah, kayaknya lebih aman. Ada ayatnya dibilang begitu. Aku lebih mati aja lah daripada aku mengalami sakit-sakit begini dagingnya dia begitu. Tapi Tuhan tahu, justru itulah Tuhan kasih dia duri dalam daging supaya dia semakin merendahkan hati dan membiarkan Tuhan yang bergerak, membiarkan Tuhan yang bergerak. Oh my God. Wow, itu it's no easy ya. Apalagi untuk perempuan. Makanya perempuan, maaf kata, banyak yang merasa sakit hati, kecewa. Lalu kemudian banyak penyakit yang hinggap, bukan karena apa-apa. Penyakit ini karena kita membiarkan sendiri datang kepada kita. Dia menggerogoti jiwa saudara, menggerogoti seluruh tubuh saudara, menggerogoti semua yang ada di dalam tubuh bait Allah ini, dia gerogoti karena dia ingin ambil tempat. Padahal Tuhan berkata bait tubuh kita adalah baitnya. Harusnya dia selalu yang ada. Tapi iblis berusaha untuk ambil alih, dia yang mau berkuasa atas kita. Makanya orang yang tidak bisa mengampuni, coba lihat, semakin kurus. Sakit gigi, sakit tenggorokan, sakit tulang, sakit encok. Sebenarnya sakit itu tuh nggak ada sakit kalau hati itu lepas. Haleluya, praise the Lord. Serius, tidur nggak nyenyak. Oh my God. Makan makanan yang sehat, yang enak, tapi tidak memberikan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Di dalam jiwanya masih banyak terluka. Dimakan sama iblisnya makanan. Karena tempat bait Allah ini bukan Tuhan yang ambil alih, tapi kita membiarkan produk-produknya iblis itu menguasai. Makanya forgiven itu artinya memberi demi. Nah itu. Tuhan melakukannya buat saya, buat saudara. Makanya saya ini hidup bebas, mau orang cerita, nggak cerita, I'm so happy. Karena bagi saya hidup adalah Kristus. Haleluya. Dahsyat. Kita perlu mengambil bagian itu, saudara. Tidak mudah, tetapi di dalam kawal inilah kita belajar membangun terus, hidup roh ke arah Tuhan.
Dan saya percaya rohnya yang menolong kita, memberikan kekuatan luar biasa. Nah itu ya. Jadi memang harus bisa mengerti. Dan orang yang tidak bisa mengampuni memang kembali check and recheck. Anda berontak. Kenapa? Ya aku yang merasa. Pastor Salim kan cuma ngomong. Aku yang rasa. Saudara ingat enggak? Aku mau mati rasanya kata Tuhan. Dia suruh murid-muridnya 3 orang itu berjaga-jagalah kamu ya. Temanin saya ya. Doakan saya gitu. Dia balik sampai 3 kali, semuanya tertidur. Dia sendiri mengalami sakit itu, saudara. Secara manusia, ingat, 100% dia masih manusia. Cuma dia nggak berbuat dosa. Gitu ya. Nah, tapi dia merasa mau mati rasanya. Bayangkan di tengah-tengah udara dingin di Getsemani. Malam yang sangat dingin karena itu di hutan, saudara. Mana ada orang di tempat dingin berkeringat? Keringat itu kalau kita tempat yang panas, bukan? Tapi Yesus keringat dan keringat darah. Itu tekanan intimidasi yang dia rasakan begitu hebat. Karena kita semua udah hancur, binasa di sana. Dan dia harus ambil kita dari situ. Jadi kalau mau melihat pengorbanan Tuhan, tidak ada dasar untuk kita ini mempertahankan diri kita. Iya, saya masih manusia. Justru manusia yang bertobat itu belajar untuk melakukan yang seperti Tuhan mau. Itu sangat mudah. Jadi sebenarnya walaupun susah, tidak ada yang susah kalau kita berjalan dengan rohnya di dalam kita. Ya, jadi kalau saudara bilang susah, nggak bisa. Wah, bayangkan ya, dalam perjalanan Yesus itu, waktu mau disalibkan. Jadi malam pertama, coba kita renungkan itu. Jadi ibu-ibu jangan cuma lihat dicambuk, nangis kita. Aduh, dia dicambuk. No, itu nggak seberapa parah dalam jiwanya yang rusak, saudara. Jiwanya sakit itu maksudnya. Nah, dan lihat, saat dia dicambuk, pakaiannya diambil. Dia ditelanjangi, tanda kutip. Ditelanjangi itu berarti dikatakan dipermalukan. Supaya kita ini dalam perjalanan ikut Tuhan, kita tidak akan dipermalukan lagi. Makanya orang yang ikut Tuhan, lihat nama baik Tuhan yang jamin dia. Walaupun ada ribuan orang pengen jatuhin dia, tetap aja Tuhan angkat dia lebih tinggi. Itu dia. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Yesus yang mengerti ini. Ya, walaupun ada ribuan orang pengen jatuhin dia pun, Tuhan terus angkat dia. Karena nama baik Tuhan yang jamin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengalami saat dia diambil jubahnya, rasa malu itu sudah semua dia tanggung buat kita. Jadi kalau saudara mempelajari pengorbanan Yesus di kayu salib, lihatlah arti-arti dari perjalanan, mengapa dia dicambuk, mengapa dia pikul salib, mengapa dia diambil bajunya, mengapa ada mahkota. Itu semua ada makna rohaninya yang begitu hebat. Makanya hidup kita ini harusnya satu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Gitu ya. Itu forgiven. Sebuah arti dari memberi demi seseorang. Ya, makanya mengajarkan pengampunan itu perlu kembali kepada si orang yang mengalami tadi ada terluka. Gitu. Anak saudara sakit demam. Kita paling tahu obat yang buat dia sembuh bukan obat manis, obat pahit. Tapi kita tahu anak kita kan tidak bisa kalau minum pahit dia nggak mau. Ya kita punya hikmat lah bagaimana caranya supaya obat pahit dia harus bisa minum. Walaupun dia nangis, tapi kita tahu obat ini bisa menyembuhkan dia. Apa yang ibu-ibu lakukan? Ibu-ibu pasti memaksa supaya obatnya tetap masuk walaupun anak kita nangis. Tuhan Yesus itu tuh seperti itu sebenarnya pengajarannya dia kepada kita. Semakin kita gagal soal mengampuni, dia akan terus membawa orang menguji kita di tempat yang sama. Soal hati terus yang diuji. Kenapa? Karena nggak lulus. Jadi mungkin ibu-ibu pendeta di sini atau hamba Tuhan yang sudah sering melayani doakan orang juga, pas kita doakan orang kita bisa tahu mereka ini sakit hati, kecewa, makanya mereka punya banyak penyakit dan penyakitnya bertahunan, tahunan mengalami penyakit itu dan mengerikan. Tidak bisa dia mengkontrol untuk melepaskan itu sehingga dia membiarkan jiwanya tersiksa. Ingat saya mau bilang, ya, kebencian, kepahitan itu bukan produk surgawi, itu produknya iblis. Anda pilih yang mana? Gitu.
Kalau kau tidak mengampuni orang yang bersalah, ini jelas-jelas orang yang bersalah loh saudara. Sudah jelas-jelas orang itu bersalah. Tuhan tetap bilang ampuni. Makanya ingat kembali ada cerita perempuan yang berdosa, bukan? Waktu orang-orang lempari karena zaman itu kalau ada perempuan berzina, zaman itu perempuan yang kedapatan berzina harus dilempar dengan batu sampai mati. Karena hukum tidak mengiyakan perempuan ada dengan laki-laki lain dengan berzina seperti itu. Ngeri banget. Dan perempuan yang berzina, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia cari Yesus dan dia berlindung ke Yesus karena dia dengar bahwa hanya kasih Tuhan itu yang bisa memberikan dia ketenangan dan keselamatan dan kelepasan dari tekanan, intimidasi dan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Semua orang sudah ambil dan siap melempar. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu tidak berdosa, ya udah lempar juga perempuan ini. Tapi lihat, manusia akhirnya sadar bahwa mereka juga berdosa, makanya mereka tidak bisa melempar perempuan ini. Mereka tidak bisa mengadili. Jadi saudara harus mengerti, soal pengampunan itu produk roh. Kalau engkau memberi diri seperti perempuan ini datang sama Tuhan, walaupun dia sudah berdosa pun dia datang sama Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Dan Tuhan bilang, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Sekarang kenyataannya kalau kita yang tersakiti harus juga mengerti Tuhan sudah melakukan, dia sudah diambil, jubahnya diambil, dia dipermalukan dan dia berkata, aku mau tetap melakukan kasihku kepada engkau, mengambil engkau yang di tempat yang paling dalam, yang paling gelap supaya engkau diselamatkan. Itu karya terbesar. Itu karya terbesar. Dalam Efesus bilang begini, kerjakanlah keselamatan. Kerjakan dengan takut dan gentar. Jangan biarkan sampah-sampah yang bukan produk surgawi masuk ke dalam ranah roh kita. Jaga disiplin tingkat tinggi, saudara. Enggak cuma disiplin. Disiplin tingkat tinggi. Saya kasih kesaksian. Kami punya pekerjaan begitu banyak, saya dan suami, pelayanan begitu padat, ngurusin orang-orang. Kami ini coba berusaha untuk menunjukkan kasih kami. Kami mungkin bukan orang yang kaya dan kutip tidur di atas uang-uang, mungkin nggak seperti itu. Tapi kami punya hati yang kaya. Jadi saya bilang sama Pak Yan, mari kita memberkati mereka yang perlu diberkati. Bukan karena kita punya uang, saudara. Dan itu tekanan-tekanan begitu banyak karena kita berdoa meminta sesuatu. Lalu saya bilang sama Pak Yan, ada hati mulia udah Tuhan kasih nih. Jangan sampai kita tertekan berdua, akhirnya kita berdua saling salah ngomong, saling menyakiti. Mari kita tinggalkan dulu semua, kita refreshing yuk. Nah, itu. Saya suka ajak, ayo pergi libur kemana, makan di mana, libur berdua. Kenapa? Karena apa? Kita ngurusin banyak hal yang bisa, kalau ada celah, itu bisa menghancurkan yang baik itu yang sudah kita bangun tadi. Kita juga harus begitu, itu yang saya bilang tadi, harus peka dan disiplin tingkat tinggi. Jika ada hal-hal yang begitu menekan dan begitu sangat membuat Anda dan saya menggerogoti kita punya tenaga, pikiran, lepaskan dulu semua. Freshkan hidupmu, nikmatilah alam ciptaan Tuhan. Nikmatilah semangkok kopi yang Tuhan kasih. Tapi dinikmati, enjoy. Karena hati yang gembira dari dalam. Karena ingat kepada Tuhan, itu adalah sumber obat segala obat. Nah itu. Jadi kita mesti mengerti nilai itu. Kalau saudara dengan khotbah ini, dan saudara sudah tahu Tuhan bilang kalau engkau mengampuni, Bapa mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Kalau engkau belum bisa mengampuni, saya mau bilang, percuma engkau berdoa. Percuma engkau melayani. Kenapa? Ingat, semua Tuhan tidak menerima. Karena Bapak sudah nggak mengampuni kamu. Kalau Bapak nggak mengampuni kamu, berarti apapun yang kamu buat Tuhan tidak terima. Ngeri. Berapa tahun Anda tinggal dengan kebencian dan amarah, dengki, sakit hati. Tapi Anda lihat gitu ya, Tuhan tidak terima apapun yang kamu buat di dalam hidup iman. Karena Bapak tidak mengampuni. Saudara bisa tahu kata-kata Bapak tidak mengampuni, berarti apapun yang engkau buat, Bapak tidak ada nilainya, Bapak tidak melakukan apa-apa buat engkau. Kenapa? Kenapa saudara? Tuhan konsen untuk hal ini, karena dia bilang, aku sudah melakukannya terlebih dahulu kepadamu. Masa kamu tidak bisa melakukannya? Demi orang tadi ya. Forgiven. Demi orang lain, kau melakukannya. Biar mereka melihat Yesus di dalam dirimu.
Makanya Tuhan bilang kan, kalau engkau buat baik sama orang yang berbaik sama kamu, apalah artinya? Orang yang gak percaya Tuhan juga melakukannya. Tetapi ingat ya, pelajaran firman yang paling tertinggi adalah kasih. Sadar Sundehe dari India ya, dia mempelajari semua kitab dan dia bilang begini, saya pelajari kitab yang paling tertinggi, kitab Alkitab itu luar biasa, bicara kasih yang paling tertinggi. Dan karena kasih, dia mau mati bagi umatnya. Itu luar biasa, itu orang Hindu loh saudara. Dia bisa mengklaim firman Allah itu kasih tertinggi. Nah kita kalau menerima kasihnya Bapa, ini hidup penuh dengan kasih Bapa. Kita lihat orang berdosa pun kita melihat dia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita hargai dia. Nah gitu. Ada standar-standar yang kita perlu melihat dengan kacamata roh terhadap sesuatu. Tuhan gak main-main tentang soal mengampuni karena dia melakukan itu buat kita. Makanya kalau ada ibu-ibu wanitanya Allah yang merasa tersakiti sampai hari ini dan belum bisa mengampuni, saya mau bilang lepas cepat-cepat dan bilang Tuhan ampuni saya dan berdamailah dengan orang-orang. Kita dikasih Tuhan ada kepekaan loh saudara. Kalau ada yang nggak nyaman, wah udah cepat-cepat selesaikan. Jangan dibiarkan karena kalau Anda biarkan, nah nanti iblis ambil alih. Ya oke, ya ini pelajaran saya yang malam ini dan saya tidak akan kupas banyak karena tadi ibu-ibu sudah banyak berbicara tentang hal ini, pengertian-pengertian. Ada banyak sekali ya. Jadi saya hanya melanjutkan saja. Oke. Ini semua pengampunan adalah pembebasan. Tadi sudah disampaikan ya, kita lanjut. Pengertian pengampunan menurut Alkitab. Nah ini mungkin saya mau share sedikit ya. Menurut Alkitab pengampunan ini apa ya? Pembebasan atau pelepasan dari dosa atau kesalahan. Kita waktu belum mengalami kelepasan, ya, belum mengalami pembebasan, kita itu tinggal ditunggu hukuman kekal. Udah dikurung, udah diikat. Saudara bisa bayangkan, kalau tidak ada yang datang melepaskan kita dari hukuman itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita akan menderita. Iman Kristiani mewartakan bahwa Allah adalah Bapa yang baik hati, yang suka mengampuni. Allah adalah Bapa yang baik hati yang suka memberikan satu kasih yang besar kepada kita, ya. Nah, oke, lanjut kita lihat ini. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya aphiemi, yang artinya melepaskan, meninggalkan. Coba renungkan itu. Membiarkan pergi. Jadi kalau, nah lihat ya kebalikan ya, iblis itu mau supaya sakit hati itu tinggal dengan kita. Saudara bisa bayangkan. Iblis mau supaya sakit hati itu tinggal sama kita. Tapi Tuhan mau sakit hati itu harus apa? Dilepaskan dan meninggalkan kita. Saudara perhatikan itu loh. Jadi kalau saudara nggak bisa melepaskan, meninggalkan, membiarkan, berarti engkau sudah membiarkan iblis mengambil alih setiap ruangmu. Dan saya nanti kita akan kupas orang yang nggak bisa mengampuni itu, saudara ya. Dia sudah membiarkan berkat Tuhan terhalang dalam hidupnya. Makanya kenapa? Orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, saat dia mati buat kita menerima pengampunan, lihat yang terjadi, orang yang menerima pengampunan adalah apa? Dia diberkati berlimpah-limpah, bukan? Nah itu. Tapi orang yang tidak menerima dan tidak memberi pengampunan, ya sudah, dia nggak diberkati. Ya, dalam Alkitab sebanyak 143 kali, artinya mengampuni adalah hal yang sangat penting. Dan hal itulah yang Yesus Kristus selalu ingin untuk terus dikomandangkan. Mengampuni itu benar dan saleh sesuai dengan Alkitabiah. Menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan bilang, oh aku mau mati rasanya karena aku mau ambil Sarlin di sana. Ada Ibu Meka di sana, ada Ibu Henny di sana, ada Ibu Charlotte. Dia mau ambil kita dari sehingga dia merasa mau mati rasanya. Hebat sekali ini karya Tuhan. Ya, dia saat kita masih berdosa, dia mau mati buat kita. Kata musuh secara harafiah dalam bahasa Yunani adalah dibenci, penuh kebencian. Kalau saudara mengalami yang namanya kebencian, bermusuhan, menentang, nah ini pekerjaan si jahat.
lihat orang itu putar jalan, nggak mau lagi ketemu. Mengampuni itu merupakan solusi atas tantangan bagi gereja masa kini. Kita gereja masa kini. Kita harus memahami itu. Nah, kita belajar sebentar ya. Ini poin-poin yang saya simpulkan dari apa ya di buku saya ya. Mengampuni tidak berarti menyetujui perbuatan salah. Ya, malah Alkitab sangat tidak setuju dengan orang yang menganggap perbuatan buruk itu sebagai hal yang sepele atau tidak salah. Tuhan nggak main-main, kalau salah ya salah begitu. Kita mengampuni bukan berarti kita membiarkan dia tanpa disiplin. Mengampuni itu tetap memberikan dia jalan untuk dia bisa mengerti ini salah sehingga dia bisa mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, mengampuni tidak berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Allah memang mengampuni dosa besar Daud, tapi dia tidak menganggap kesalahan itu tidak ada. Jadi Daud harus tetap menanggung akibat dosanya, ya. Bahkan Allah bakal membiarkan dosa-dosanya dicatat dalam Alkitab supaya kita bisa belajar dari Daud saat dia berzina, ya, dengan Batsyeba. Apa yang terjadi? Dosa dari perzinahan, anaknya mati, saudara. Jadi Tuhan mengampuni Daud, tapi Tuhan memberikan dia konsekuensi untuk dia tetap belajar. Itulah kasih yang sesungguhnya, saudara ya. Nah, mengapa dia berbuat dosa? Karena dia dibuatkan, kau pergi perang dan setiap kali kau pergi perang, pasti kau menang. Tapi ketika itu dia nggak mau pergi perang, dia taruh senjatanya. Dengar baik-baik, kalau engkau stop melayani, itu tandanya engkau sudah membiarkan iblis mengintai engkau untuk menjatuhkan engkau. Daud saat melepaskan senjatanya, dosa mengintip. Jatuhlah dalam dosa perzinahan, saudara. Nah, itu saudara. Yang berikut yang ketiga, mengampuni tidak berarti membiarkan orang lain memanfaatkan kita. Misalnya, kita meminjamkan uang. Tadi contoh dari Ibu Laura, Hana dari Pangke dari Kalbar ya, kepada seseorang. Tapi dia menyalahgunakannya dan tidak bisa membayarnya kembali. Dia sangat menyesal dan meminta maaf, ya. Sangat menyesal dan meminta maaf kepada kita. Kita bisa mengampuninya dengan tidak lagi merasa kesal dan tidak mengungkit-ungkit lagi masalah itu. Bahkan kita bisa menganggap lunas utangnya. Meski begitu, kita juga bisa memilih untuk tidak lagi meminjamkan uang kepadanya sebagai bentuk pendisiplinan roh. Itu penting. Itu penting. Ya, mengampuni itu nggak berarti asal memaafkan maksudnya. Allah tidak mengampuni orang yang sengaja melakukan kesalahan lalu tidak mau mengaku kesalahannya, tidak bertobat dan tidak meminta maaf kepada orang yang disakiti. Orang yang tidak mau bertobat adalah musuh Allah. Dan Allah tidak mengharuskan kita untuk memaafkan orang seperti itu. Ada di ayatnya juga. Dengan orang-orang pembual, dengan orang-orang berbohong, kita bilang jangan bergaul dengan mereka. Nah, maksudnya adalah mereka yang tidak mau bertobat. Nah, jadi kita dalam unsur-unsur, ini unsur-unsur memberikan pengampunan. Kita juga mesti mengerti. Kita harus dewasa dalam firman. Supaya pengampunan itu bukan untuk kesombongan kita atau untuk menjatuhkan orang lain. Ingat itu. Pengampunan diberikan bukan untuk menyombongkan kita atau bahkan menjatuhkan orang lain. Tapi pengampunan diberikan karena kita sedang belajar dari firman Allah, dari Tuhan kita, dan Dia dimuliakan melalui hidup kita. Ya. Nah, bagaimana jika seseorang sangat menyakiti kita dan tidak mau meminta maaf atau bahkan mengakui kesalahannya? Nah, ada nggak yang mengalami ini? Poin nomor 2. Mudah-mudahan ini jawabannya kita malam ini ya. Haleluya. Bagaimana jika ada orang yang menyakiti kita dan tidak mau meminta maaf atau bahkan mengaku kesalahannya? Alkitab menasihati, jauhilah kemarahan dan tinggallah kemurkaan. Jangan engkau panas hati karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi meskipun kita tidak suka dengan perbuatannya, jangan sampai kita meledak dalam kemarahan. Yakinlah Allah akan membalasnya dengan caranya Allah. Pembalasan adalah aku, kata Tuhan. Ya, tapi kita bukannya doa
Jangan sampai ada yang doa syafaat juga. Iya, saya nggak mengampuni. Tapi kau ingat ya, ada Tuhan yang mengampuni. Itu juga salah, saudara. Nggak seperti itu konsepnya. Ya, itu salah. Tuhan punya hak, tapi Tuhan melihat kerendahan hati kita. Gitu ya. Yang ketiga, mengampuni itu bukan berarti memaafkan setiap hal kecil yang mungkin menyinggung perasaan kita daripada memaafkan orang yang kita pikir bersalah terhadap kita. Kadang lebih baik kita mengakui bahwa mungkin kita yang terlalu cepat tersinggung. Ini garis bawahi. Mungkin kita yang cepat tersinggung kali. Orang itu sih enggak. Tapi kitanya. Ini ya. Nah, kalau saudara cepat tersinggung, nah ini nih, minta ampun sama Tuhan. Ya. Janganlah sampai roh kita cepat tersinggung. Ini. Ya. Karena perasaan tersinggung itu ya menetap dalam dada orang bebal. Saudara dan saya bukan orang bebal. Amin. Ya. Ingat baik-baik, orang tersinggung itu orang bebal. Wah, Alkitab bilang. Jadi nggak usah. Kalau saudara, ini orang kok nggak sadar-sadar. Mungkin Tuhan lagi bilang, kita yang perlu sadar. Bukan orangnya. Nah, itu ya. Jadi kita mesti belajar mengerti firman. Nah, oke. Sampai di poin ini. Bagaimana cara mengampuni? Ya. Pikirkan apa yang artinya mengampuni tadi, yang kita sudah bahas tadi. Ya, kalau kita mengampuni bukan berarti kita menyetujui perbuatan salah atau menganggap tidak pernah terjadi. Kita hanya tidak mau mengingat-ingatnya lagi. Artinya kita memberikan kasih Tuhan yang sempurna. Pikiran kita yang pertama kita harus menguasainya. Pikirkan tentang kasih, ya. Yang kedua, cara mengampuni adalah pikirkan manfaatnya mengampuni. Kalau kita tidak memendam kemarahan dan kekesalan, kita bisa tetap tenang, lebih sehat, ya, dan lebih bahagia. Jadi jangan sampai membiarkan amarah meledak-meledak, ya, manfaatnya. Jadi artinya apa? Ya udah jangan menyimpan kepahitan, gitu ya. Biarkan aja, lepaskan, ampuni, nah, gitu. Yang ketiga, miliki sikap seperasaan. Artinya tidak ada orang yang sempurna. Kata Yakobus 3:2, sewaktu kita membuat kesalahan dan orang lain mengampuni kita pasti merasa lega. Amin. Jadi kita juga harusnya mau mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kita. Ini Matius 7:21 menjelaskan hal itu. Yang berikut, bersikap masuk akal. Kalau ada hal kecil yang membuat kita tersinggung, kita bisa mengikuti nasihat Alkitab. Teruslah bersabar seorang kepada yang lain. Jadi kalau saudara mungkin bilang, dia berkali-kali, udah nggak apa-apa, lepaskan aja, nggak usah dipikirin. Nah gitu, ya. Tapi orang bisa melakukan sampai seperti ini karena tadi dia sudah lahir baru di dalam Tuhan. Nah yang berikut, cepat bertindak, ampuni orang lain secepatnya sebelum kemarahan kita bertambah besar. Karena jika amarah itu tidak selesai sebelum matahari terbenam, nah itu ya, maka kita akan terus marah. Jadi orang yang dikuasai dengan roh amarah itu. Nah, jadi saudara bisa melihat bagaimana poin-poin ini memberikan kita kekuatan roh untuk bisa melihat bahwa saat kita punya konsep yang benar tentang pengampunan, kita bisa melepaskan itu karena kita sudah, tadi saya sudah sampaikan dari awal, kita mengampuni karena kita memberi demi. Kenapa? Arti dari kata forgive, ya, memberi demi sesuatu yang kita tahu. Dan orang yang tidak bisa, ya, memberi pengampunan adalah orang yang sudah menutup berkat Tuhan dalam hidupnya tanpa dia sadar. Dan setiap kepahitan pasti itu memberikan saudara roh yang mencelakai diri sendiri. Saudara sakit, saudara gelisah, saudara putus asa. Dan bayangkan spirit itu lahir kepada anak-anak saudara. Lahir juga kepada suami saudara. Itu ngeri sekali. Kalau kita bisa menguasai itu, kita akan tinggal di dalam dosa. Nah, mari saya kasih tahu. Kita akan baca firman Tuhan ini ya. Akibat dari orang yang menyimpan kepahitan untuk tubuhnya, keseimbangan zat kimia itu akan mengganggu. Ini ada dokter-dokter nih, ya. Di buku saya menulis seperti ini, ya. Radang usus besar akan terjadi, pembengkakan kelenjar gondok, ya. Dan tekanan darah tinggi,
itu bisa membuat orang sakit dengan tiba-tiba karena apa? Konsekuensi fisik dari kepahitan. Pahit yang dia rasakan tadi. Hah? Saudara bisa bayangkan, makanya kadang-kadang tenggorokan sakit, dada sakit, ini cuaca energi, telinga. Mungkin ada terlalu banyak sekali tekanan yang hebat, ya. Makanya keseimbangan kimia itu bisa membuat radang usus. Makanya lihat orang kebanyakan pikiran, lari di ususnya ya sakit, sakit mah, sakit ini, makan ini, muntah, sampai rasanya maaf kata ada yang rasanya sedang nggak nyaman, nggak enak. Itu tadi karena hormon tertentu dari kelenjar otak, adrenalin dan gondok dan kelenjar lainnya itu akhirnya menjadi merangsang yang membawa penyakit. Nah, saudara ya. Lalu yang kedua, raut wajah ya tentu karena ini ya dahi kiri dan dahi kanan selalu dijadiin satu ke sini. Itu akhirnya membuat tekanan luar biasa, mengkerut. Makanya raut wajahnya semakin wah. Puji Tuhan, di sini tidak ada. Sini semua cantik-cantik. Amin. Jadi kita mesti melihat itu ya caranya ya. Kita mungkin berusaha menyembunyikan kebencian kita, tapi tidak lama kemudian hal itu akan terpancar melalui mata dan otot-otot wajah yang begitu menegang. Nah, itu saudara ya. Makanya juga ada olahraga wajah, itu olahraga wajah penting sekali supaya apa? Melepaskan banyak tekanan-tekanan yang kita rasakan. Kesehatan tulang. Nah, ini saudara pernah menghadapi orang-orang yang sakit ini dan kita lihat dia sakit bukan karena apa-apa, karena dia menyimpan kepahitan. Kita baca yuk Mazmur 32 ayat 3 dulu. Mazmur 32 ayat 3 ya. Saya minta siapa ini? Oke, saya mau minta Ibu Evi Monica. Mazmur 32 ayat yang ketiga. Silakan. Mazmur 32 ayat 3. Ya. Demikian bunyinya, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Tulang-tulangku apa Ibu? Maaf ulang, tulang-tulangku? Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, bayangkan, tulang-tulang menjadi lesu karena mengeluh terus, sakit hati, sakit jiwa. Wah, saudara bisa bayangkan setiap hari sudah berapa minggu saudara mengalami ini. Nanti kita tanya konsekuensi dari Dokter Charlotte. Pastor Sherlyn, suaranya hilang. Semua masih dengar suara saya ya, jelas ya? Dengar. Ya, Ibu Lilis berarti sinyal di sana, Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita itu istilahnya membiarkan kita meledak-meledak begitu, tulang-tulang kita jadi kering karena mengeluh sepanjang masa, sepanjang waktu. Sudah berapa lama Anda mengeluh? Cek tulang-tulangnya. Dokter Charlotte, ada bawa tensi dah. Darah naik nanti. Ini merugikan betul-betul. Ya saudara, kita baca lagi. Amsal 17 ayat 22 ya. Kita baca ya firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 22. Saya minta Ibu Likian dengar ya Bu Likian. Silakan dibaca ayatnya. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan berbunyi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Saudara bisa bayangkan setiap hari tulang kita kering karena semangatnya yang tidak ada. Ini ngeri banget ya. Wah, kita menyakit. Makanya luar biasa. Orang corona itu tuh coba cek and recheck juga, pikirannya terlalu banyak macam-macam
Nggak usah dipikirkan. Nikmati firman roh. Nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Ya, jangan nama corona disebutin terus. Anda lupa sebut nama Tuhan Yesus. Ini bahaya. Makanya tulang-tulangnya kering semua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangatnya patah karena apa? Ada kepahitan, ada amarah, ada kebencian. Nah, ini mengerikan. Kita baca Amsal 14 ayat 30. Ibu Ellen Helena dari Kalbar, silakan dibaca. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Silakan Ibu Ellen. Amsal 14 ayat yang ke-30 bunyinya demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya. Saudara bisa bayangkan, iri hati, marah itu membusukkan tulang. Sudah berapa lama Anda membiarkan itu terjadi? Jadi orang seperti ini, kalau dia ke dokter pun dokter bingung, akhirnya dikasih aja obat vitamin. Tapi sebenarnya bukan karena obat untuk dia sembuh. Minum obat apapun dia nggak sembuh-sembuh. Karena tadi ada iri hati, ada amarah, ada kebencian yang membuat dia seperti itu. Makanya kita perlu mengerti. Firman Allah ini mengajarkan banyak hal tentang hal itu. Jangan kita sia-siakan. Satu kebenaran firman ini memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Makanya waktu saudara bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja buat saudara, saudara harus mengaminkan bahwa ini kesempatan saya membuang sampah-sampah yang membuat aku sakit hati, kecewa. Itu harus dibuang benar-benar. Jangan membiarkan sampah itu jadi bagian saudara. Kita baca lagi. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan ayat ke-21. Ya, kita akan baca ayat ini. Saya akan minta Ibu Rumia Simanjuntak dari Medan ya dibacakan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Haleluya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudara. Haleluya. Bagaimana kita bisa bilang mengasihi Tuhan yang tak terlihat? Gitu ya. Sementara yang terlihat oleh kita nggak bisa mengasihi Dia. Itu firman Tuhan luar biasa sekali ya. Penuh hikmat gitu. Oh, I love you Jesus, kita nggak bisa lihat Dia, tapi orang yang kita lihat setiap hari kita benci. Ini dahsyat betul firman Tuhan ini ya. Saudara mesti mengerti bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan di balik segala sesuatu yang sebenarnya kita nggak boleh simpan, karena itu bukan produk ilahi, itu bukan produk roh, itu produk dari kerajaan setan, harus dibuang. Kita nggak boleh membiarkan. Nah, saudara lihat ya, konsekuensi dari orang yang kepahitan itu bisa turun ke generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Mereka itu akhirnya menjadi orang-orang yang tidak bisa menghitung berkat-berkat Tuhan. Ini ngeri. Jadi saudara itu kalau sakit hati, ingat bukan cuma kamu yang membuat dirimu tersiksa. Itu terhalang berkat kepada anak cucumu juga. Kenapa? Karena Tuhan sudah bereskan semua. Iblis berusaha untuk masuk mengambil tempat itu. Orang-orang yang sudah dibebaskan itu orang-orang yang diberkati. Tapi orang-orang yang tidak mengalami kebebasan, mereka membiarkan dirinya dikutuki sampai generasi keempat. Anak-anak mereka itu tidak pernah menikmati berkat. Anda kerja keras, Anda lakukan apapun nggak bisa. Sikap dari cucu-cucu kita, cicit-cicit kita akan memberontak sama kita karena tanpa sadar kita membiarkan ada pemberontakan terjadi. Ingat, lawan dari mengampuni adalah berontak.
Jadi saudara kalau masih tinggal dengan pemberontakan, tidak mau mengampuni, saudara membiarkan roh itu turun kepada 4 keturunanmu ke bawah. Makanya kalau saudara panggil, aduh ini anakku gak mau dengar, ya coba cek and recheck mengapa dia gak mau dengar. Oh ini anakku begini, coba cek and recheck. Jangan-jangan kita masih punya kepahitan yang belum terselesaikan. Ini sederhana ya, tapi tanpa sadar, wow, ada hal-hal yang terjadi dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita karena kesalahan dari kita sendiri. Jadi firman Allah ini luar biasa. Saya mau supaya sang ibu bisa menghancurkan mata rantai kepahitan ini dengan mengikuti langkah-langkah tindakan yang ditujukan dalam firman Allah. Supaya kita bisa mengalami kemenangan dan melihat anak cucu kita pun mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya, makanya penting sekali supaya kita jangan sampai membiarkan ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh karena egoisnya kita. Ya, jadi menyiksa diri sendiri, menyiksa juga keluarga kita dan generasi kita. Itu mengerikan. Makanya waktu kita dan lihat ya, kita akhirnya terbelenggu. Orang yang membiarkan rasa salah orang itu tinggal dengan dia akan punya pandangan yang salah terus kepada semua orang. Wih, ngeri banget ya. Bayangkan saudara. Jadi kalau saudara membiarkan satu orang yang bersalah, ya masuk dan menggerogoti saudara, tulang-tulangmu jadi kering, engkau nggak punya semangat. Lihat ya, pandangan ini akan berjalan menutup pandangan-pandanganmu yang lain. Sehingga apa yang baik pun kamu akan melihat semuanya salah. Makanya orang seperti ini paling suka menggerutu. Orang seperti paling suka mengeluh. Orang seperti paling suka menyalahkan orang. Saya lihat ya, lahir dari roh penolakan, roh pemberontak. Itu ngeri banget. Ya, jadi banyak kerugian yang terjadi. Malam ini saya mau saudara menangkap sesuatu. Jangan membawa segala kepahitan, kebencian yang bisa membuat saudara hilang berkat Tuhan. Kita baca 2 ayat terakhir ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke depan. Baca Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 21. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai dengan 21. Ya, kita akan baca ayat-ayat ini. Saya minta Ibu Tina dari Banjarmasin, silakan baca. Kitab Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 21. Dibuka dulu Bu suaranya. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 21. Ya, demikian firman-Nya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah memakannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat yang ke-19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat yang ke 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayatnya yang ke-21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Demikian firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Bu Tina. Ini contoh yang luar biasa dari seorang anak muda yang memang awalnya berbuat salah. Nah, begitu. Tapi akhirnya dia menyadari kesalahannya. Dengan sungguh-sungguh dia minta ampun.
Nah contoh ini Tuhan lagi bilang, itulah aku kepada engkau, hai anak-anakku. Saat engkau datang dengan penuh penyesalan, aku akan memberikan engkau cincin, memberikan engkau jubah, aku membuat pesta kepadamu. Artinya Tuhan sambut kita dengan luar biasa. Kalau kita sadar. Nah itulah. Dan lihat, anak yang tadi terhilang, yang nggak diberkati, lihat. Akhirnya diterima dan jadinya diberkati. Itu berkat dari sebuah pengampunan. Luar biasa. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Efesus 5 ayat yang ke-12. Saya minta Ibu Heti dari Palopo silakan baca ayat ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat 12. Efesus 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, saudara lihat ini apa yang terjadi dengan ayat ini. Ini bicara tentang bagaimana seseorang yang mengerti bahwa ada kehidupan yang tidak beres, yang gak boleh disembunyikan. Aduh my God, benar saudara. Kalau saudara simpan kepahitan, pemberontakan, tidak ada berkat saudara. Ya. Nah, Daud mengakui sebuah dosa yang membuat akhirnya dia menerima berkat luar biasa. Di Mazmur 51, kita buka sebentar Mazmur 51. Ini pengakuan dosa ya. Pengakuan Daud dalam Mazmur 51 adalah contoh yang sangat bagus dalam mengenali kesalahan dasar. Ini kesalahan dasar dan menghindari pengungkapan detail yang mungkin itu adalah hal-hal yang tidak baik ya. Dia belajar untuk mengatakan apa, makanya perikopnya sangat jelas ya, pengakuan dosa ya. Dia berdoa ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, ini satu pengakuan yang hebat. Dia sadar walaupun dia tahu bahwa ada banyak perbuatan-perbuatan yang dia tahu bahwa dia lagi melakukan kesalahan yang besar. Dan waktu dia menggoda Batsheba, dia tahu itu satu kesalahan yang paling fatal, saudara. Dan dia mengaku. Kenapa? Karena di ayat 1 dijelaskan apa? Ya, waktu ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ini dosa yang terlihat di Daud. Tapi lihat, kepada Tuhan dia berlutut. Saya katakan di awal tadi ya, ada konsekuensi enggak dari kesalahan Daud? Ada. Anaknya diambil. Tuhan harus selesaikan itu supaya Daud akhirnya didapati bersih dan dikasih berkat double porsi, 3 karunia. Karunia seorang nabi, karunia seorang raja, dan karunia seorang imam. Luar biasa, komplit buat dia. Jadi lihat, ada pengakuan, ada konsekuensi.
Jangan takut dengan konsekuensi, karena Tuhan menjaga kita. Dia harus lepaskan semua. Saya mau kesaksian. Ada seorang bapak-bapak di Jogja ini yang raja judi luar biasa, saudara. Saya dapati beliau, melayani beliau dalam keadaan yang sudah tinggal 1-2 nafasnya. Tangannya pakai selang. Semua udah kaku, kenapa? Cuci otak udah berapa kali karena dia mabuk-mabuk sehingga dia harus cuci otak dari orang paling kaya sampai miskin, saudara, intinya. Tiba-tiba saya tergerak oleh kuasa Roh Kudus belas kasih. Saya bilang sama dia, Bapak kalau percaya Tuhan mau mengampuni dosa-dosa Bapak, saya nggak doakan kesembuhan. Saya doanya apa? Kalau Bapak mau Tuhan mengampuni dosa-dosa Bapak, dan dia memberikan engkau belas kasih. Kalau engkau percaya, gerakan tangan. Ini orang kaku. Istrinya bilang, Ibu Pendeta gimana dia bisa gerakan kaki? Tangannya nggak bisa jalan lagi. Udah stroke semuanya. Makan aja pakai selang. Waduh. Saya bilang, Ibu imani penolong dalam roh. Ibu imani enggak? Kalau Bapak bisa sembuh. Karena Bapak menerima pengampunan. Oh ya saya imani. Kalau gitu Ibu berdoa. Dan tiba-tiba saudara nggak sampai satu menit. Jarinya digerakkan. Saya bilang lagi, sampai 3 kali saya tanya, apakah Bapak minta ampun sama Tuhan dan menerima dia sebagai juru selamat? Kalau memang iya, mau minta ampun dan menerima dia sebagai juru selamat, gerakan jari saudara, sampai 3 kali. Singkat cerita, wow, saya doakan dengan minyak urapan. Dan 1 minggu kemudian, semua selangnya terlepas, tulang-tulangnya sembuh, semua. Dia sehat. Dia minta saya kasih dia pelayanan nyetir, jemput jemaat, saudara. Saya suruh pengerja temanin karena baru sembuh. Tapi kenyataannya Tuhan buat mujizat. Mengapa? Dia menerima pengampunan Tuhan. Dan dia hidup dalam kelepasan. Itu dia. Jadi separah apapun orang itu, kalau dia menerima pengampunan Tuhan dan Tuhan memberikan dia pengampunan, dia disembuhkan dengan luar biasa. Jangan main-main dengan sakit dan kekecewaan, kepahitan, saudara. Itu produk iblis. Anda akan dibuat tersiksa sampai engkau tidak akan bisa melihat berkat-berkat yang sesungguhnya mengalir. Dan yang ngerikan lagi, Tuhan bilang apa? Kalau engkau nggak mengampuni orang yang bersalah, aku tidak mengampunimu. Berarti selama ini kita punya ibadah jadi sia-sia. Nah kalau ada yang bertanya, tapi orang yang itu sudah jauh sekali, doakan aja dia. Tapi biarkan Tuhan tahu hatimu. Di Mazmur 51 ini kita belajar malam ini serius banget hatinya Daud. Dia sadar dosanya. Dia tahu dia sudah berbuat zina. Dia tahu ini kejahatan yang hebat sekali di mata Tuhan. Dia mulai naikkan doanya. Dia bilang, Tuhan, bangkitkan kembali kepadaku kegirangan yang pernah engkau buat. Apa kegirangannya Daud? Saat dia pergi perang, menang. Dia bergirang luar biasa. Karena memang Tuhan kasih dia kuasa untuk pergi berperang dan kamu menang. Tapi saat dia taruh senjatanya dan matanya berbalik kepada perempuan, dosa sudah mengintip. Sama. Kita kalau melayani Tuhan tapi kita masih membiarkan hati kita tersakiti, kecewa, Anda kehilangan berkat. Itu yang saya bilang tadi. Daud kehilangan berkat karena menaruh matanya kepada dosa. Saudara. Makanya dia berdoa di dalam Mazmur 51, bangkitkan kegirangan yang pernah engkau berikan kepadaku lagi dan teguhkan hatiku kepada panggilanmu lagi. Nah, itu maksudnya. Dia minta Tuhan teguhkan panggilannya lagi. Teguhkan panggilanku lagi. Teguhkan hatiku dan biarkan hatiku berikan aku roh yang rela. Maksudnya apa? Rela dibentuk, rela diajar, rela dibanting seperti bola kasti. Mau naik, mau turun, oh rela. Itu saudara. Enggak mudah. Itu makna dari pengampunan. Makanya waktu engkau mengampuni sampai engkau merasa sakit dan engkau melihat musuhmu itu seperti orang yang sangat engkau kasihi, engkau prihatin sekali, engkau, aduh Tuhan, ampuni dia, nggak tahu apa yang dia lakukan, oh ampuni, biar dia masuk surga Tuhan. Nah itu berarti kamu sudah lulus belajar mengampuni. Karena mengampuni dan melupakan itu jauh berbeda, saudara. Melupakan hari ini Anda lupa, tahun depan Anda lupa, tapi ingat, produknya iblis yang punyanya dia nggak pernah lupa, makanya dia akan intimidasi terus sampai kapanpun. Dan menyiksa tulang-tulangmu sampai engkau sakit terbaring. Karena dia nggak pernah lupa. Jadi jangan cuma melupakan, harus mengampuni. Dengan apa? Doa melepaskan. Aku mengampuni si Agnius, contoh.
Aku mengampuni dia Tuhan, kesalahannya. Dia sadar nggak sadar bukan urusan kita. Tapi paling tidak dari kita yang rasa sakit itu, kita lepaskan sakitnya. Kita mengampuni dia. Dan engkau lihat, wow, hidupmu luar biasa. Ya, jadi malam ini wanitanya Allah, mari kita hidup bahagia, hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah, mengeringkan tulang. Biarlah malam ini saudara diberkati dan semua mau belajar. Ya, kalau bisa lebih ya 3, tapi dengan cepat pertanyaannya. Saya berikan kepada Ibu Meka yang pimpin. Tolong angkat tangan, nanti Ibu Meka yang tunjuk kepada siapa yang akan bertanya. Ya, oke. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ibu-ibu, para wanitanya Allah seluruh Indonesia yang sungguh sangat menyentuh apa yang dikatakan oleh Roh Kudus mengenai pengampunan itu melalui hamba Tuhan Ibu Pastor. Tuhan, dan itu bagian penting untuk kita harus kembangkan. Dan orang yang memang membiarkan Roh Kudus mengambil alih, nah maka ada yang nanti bertanya begini, saya lanjut ya. Bagaimana caranya Pastor Sarlin? Mulai pertama dengan doa dulu. Sampai engkau sebutin nama orang itu, ya, nama yang menyakitimu, kamu nangis. Kamu sakit, tapi kamu melahirkan satu roh yang mengasihi. Nah, mulai dari situ. Gitu. Jadi memang harus doa sebutin nama gitu. Ampuni Tuhan Agustina, contoh. Sebutin nama Agustinanya, saudara. Dalam doa saudara harus sebutin namanya. Ya, bukan Agustina sebuah. Jadi Agustina yang lain, yang saudara rasa dia menyakiti saya, ampuni, sebutin sampai engkau nangis, engkau benar-benar merasa, oh Tuhan, dan tiba-tiba ada rasa muncul kasih gitu. Berarti wow, hatimu udah mulai dipulihkan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi memang ini perlu belajar. Kalau saudara susah, minta Roh Kudus. Ingat, kita punya penolong ajaib itu Roh Kudus. Kadang-kadang soal hati ini orang gak banyak mau terbuka memang. Tapi saudara harus belajar dari diri sendiri, malam ini berdoa sungguh-sungguh dan minta Roh Kudus tolong. Gitu ya. Minta Roh Kudus tolong supaya engkau bisa melepaskan. Kadang-kadang lihat ya, kita waktu punya kepahitan, kita ngomong orang yang menyakiti kita ini ke semua orang. Supaya semua orang benci. Ya. Tapi orang ini sepertinya dia nggak merasa dia berbuat salah. Karena rupanya Tuhan pakai dia untuk memahat kita sebenarnya. Jadi kita yang harus berubah. Nah, begitu. Jadi ada 2 versi yang memang waktu saudara. Pertama, memang saudara benar-benar disakiti, betul. Yang kedua, mungkin perspektifmu, pandanganmu orang menyakiti padahal bukan. Emang Tuhan pakai dia gitu untuk memahat saudara. Nah, yang untuk kedua ini saudara perlu melihat dengan kacamata Tuhan. Supaya engkau tidak diuji di tempat yang sama terus. Nah, yang pertama tadi, ya tadi saya bilang, minta Roh Kudus tolong. Berdoalah sampai engkau merasa benar-benar engkau meminta ampun seperti dalam Mazmur 51. Dan engkau mendoakan nama ini sampai engkau seperti ada rasa muncul belas kasih. Berarti betul Roh Kudus sudah bekerja dalam hati saudara. Gitu. Jadi ada 2 versi. Tuhan lagi izin sama saudara untuk dipahat, ya biarkan Tuhan mengambil apa yang perlu diambil. Begitu. Tapi kalau saudara masih tetap bertahan, saya rasa ketemu dengan orang lain pun akan terus begitu. Kenapa? Karena ingat manusia menajamkan sesamanya. Begitu. Jadi harus kembali ke posisi itu ya. I love you all. Silakan Ibu Meka. Ya. Puji Tuhan. Setiap waktu, haleluya. Besar setiamu Tuhan, Engkau berikan bagi dia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, memohon perlindungan-Mu bagi Sister Serlin Mataheru, sehingga Tuhan nama-Mu terus dimuliakan dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan kawal yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, dan kami bersyukur atas
segala-galanya. Dan kita akan berdoa penutup untuk acara Momen Impact malam hari ini. Bapak hamba berdoa bagi para suami yang kami kasihi dalam tugas-tugas mereka. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Kami yakin mereka aman dan segala pekerjaan yang mereka kerjakan Engkau membuatnya berhasil. Begitupun anak-anak kami, masa depan mereka, studi, pekerjaan. Kami percaya Engkau yang menuntun. Oleh karena itu Tuhan, pada malam ini kami ambil firman-Mu. Kami tidak perlu menyimpan segala produk-produk iblis yang membuat kami rusak, yang membuat generasi masa depan kami rusak. Kami putuskan semua di dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa, kami terlepas dari sakit hati, dari segala kebencian. Mari semua ibu-ibu wanitanya Allah angkat tangan buat Tuhan. Kita mau terima berkat-berkat dari doa-doa ini, bahwa kita disembuhkan. Kita mengalami pemulihan malam ini, karena kita layak diberkati, anak cucu kita layak diberkati. Bapak hamba berbagi tangan-tangan yang terangkat. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami berdoa Bapa, biarlah Engkau juga datang dan melawat mereka. Munculkan kebenaran-kebenaran-Mu dalam diri kami. Sehingga mereka mendengar, mereka melihat. Dan akhirnya mereka memuliakan nama Tuhan. Karena mereka tidak akan binasa. Kami berdoa juga Engkau semakin menyembuhkan hati kami dari segala luka-luka kepahitan yang kami rasakan. Kami berdoa di dalam kuasa darah-Mu kami disembuhkan. Jiwa kami dipulihkan. Roh kami dibangkitkan. Tubuh kami dibuat sehat. Maka biarlah segala berkat itu kami terima dan kami bersukacita di dalamnya. Terima kasih buat teman-teman, ibu-ibu yang luar biasa malam ini, sahabat-sahabat roh yang luar biasa, wanitanya Allah yang luar biasa, lansia yang sudah melayani. Oh, Engkau berkati mereka semua dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang berlimpah-limpah, dengan kebahagiaan yang daripada-Mu. Tuhan berkatilah mereka. Mereka bahagia dengan anak-anak menantu, dengan segala cucu-cucu mereka. Mereka berbahagia dengan apa yang mereka punya, yang mereka nikmati. Mereka berbahagia. Maka malam ini kami percaya kami tidur dengan nyenyak dalam pelukan kasih Tuhan. Karena semua tulang-tulang kami sudah disembuhkan. Hati kami sudah dipulihkan. Kami bangun dengan menghitung segala berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Kawal Indonesia, karena saya, saudara, kita semua adalah wanitanya Allah. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkati semua pengurus kawal di seluruh daerah. Mereka berdiri dengan kekuatan roh. Mereka dipakai oleh Tuhan dengan urapan, dengan kuasa Tuhan. Berkati segala program-program pelayanan. Engkau mendahului, Engkau menuntun dengan hikmat, dengan kuasa otoritas-Mu. Dan biarlah Bapak Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Apa yang kami lakukan sedikit, Engkau membuatnya berbukit-bukit, berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Sehatlah tubuh kami, sehatlah roh kami, sehatlah jiwa kami. Kemuliaan Allah nyata atas kami. Mari semua ambil satu sebentar. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Dan kita akan menutup dengan doa berkat. Haleluya. Terima kasih Bapak. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God, how great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. Mari semua angkat tangan dan terimalah berkat dalam Tritunggal Allah yang kudus.
Diberkatilah masuk keluarmu, diberkatilah sandang pangan papanmu, diberkatilah segala yang kau perlukan, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, menantumu, diberkatilah semua kepunyaanmu yang Tuhan percayakan di bumi, diberkati semuanya, dan biarlah apapun yang kau lakukan, engkau memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan imanmu, naik level di dalam Dia, dan biarlah di minggu terakhir di tanggal ini, apa yang engkau alami dalam berkat-berkat roh, maka Tuhan juga memberkati engkau di bulan yang baru nanti, di bulan Juni yang baru, engkau melihat dan mengalami banyak sekali berkat-berkat Tuhan, sebagaimana Dia memberkati engkau. Maka biarlah berkat Tritunggal Allah yang kudus memberkati engkau, Tuhan Roh Kudus penolong yang ajaib, dan berkat di dalam nama Tuhan kita Juru Selamat Yesus Kristus menyertai, memberkati, melindungi, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan kekal mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Saya bersyukur malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman kaum lansia, wanita yang Allah sudah melayani. Haleluya.